wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat kesehatan, pertemuan hari ini pada rumah. Allah pertemukan Bapak Ibu relawan mengaji dari Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Marhamah Suju, ada dari Binjai, Stabak, Tanjung Pura, Hinai, Pangkalan Berandan, berjumpa dengan Bapak Ibu yang ada di desa Setimur ini ya Bapak Ibu ya? Dan anak-anak semua, ini semuanya tanda Allah. Allah itu luar biasa. Kita sudah mengatur apa yang ingin dilakukan. Selawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga semua, orang-orang yang mencintainya dan mengikuti sunnah-sunnahnya. Ibu-ibu, bapak-bapak dan anak-anak semua, di dalam Al-Quran surah Al-Hadid Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Allah bilang, ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda, perhiasan dan saling berbangga, serta berlomba-lomba dalam kekayaan dan keturunan. Seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu hancur. Dan di akhirat kamu nanti ada azab yang keras dan ampunan Allah serta keridhoannya, dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah Udah terbang kali aku gak kayangan gak yun. anak ibu. Hai. Dengar ibunya. Ya Allah. Tadi ibu bilang di Al-Quran, Allah bilang sesungguhnya dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Siapa yang pernah bermain? Siapa? Angkat tangan. Siapa yang pernah bermain? Main? Siapa yang pernah bergurau? Seluruh. Senang ya? Senang. Kehidupan kita nih. Sampai anyur. Tapi diingatkan Allah, itu semua akan melalaikan kita. Ini Allah sudah menguji kita. Kemudian di dalam surah selanjutnya katakan lagi, ma asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an tabarra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Shadaqallahul azim. Apa kata Allah selanjutnya di surah Al-Hadid ayat 22? Kata Allah, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis di Lauhul Mahfuz sebelum kami menjadikannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Terasa Ibu? Terasa. Inilah maunya Allah dengan kita. Tapi apa maksud Allah? Allah itu sudah memilih kita. Kita ini orang yang terbaik dipilih Allah, mendapat cobaan-cobaan. Ya Bapak Ibu, ya anak-anak ya. Kita ini siapa nak?
pilihan Allah. Anak-anak semuanya pilihan Allah, kita semua pilihan Allah. Allah akan menguji sesuai dengan keimanannya. Allah tahu. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita semua diberi ujian yang seperti ini, tandanya kita lebih kuat dari yang lain. Kita mampu memikul. Terbukti, saya lihat dari awal ibu-ibu, tidak ada satupun anak-anak bapak-bapaknya yang berwajah sedih, berkeluh kesah, bahkan tidak menjadi orang yang meratapi nasib. Kita tetap berjalan, apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Pertama, kita tetap mendekatkan diri kepada Allah sebagaimana tugas kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menyembah kepadaku, kata Allah. Jadi tugas kita apa, ibu, bapak, anak-anak? Kita ini pengabdi penyembah Allah. Ada lagunya, nak. Siapakah Tuhanmu? Apa agamamu? Siapakah nabimu? Apa kitabmu? Jawabannya, Tuhanku adalah Allah, agamaku Islam, nabiku Nabi Muhammad, kitabku Al-Quran. Sudah ada yang bisa baca Al-Quran, anak-anak? Ada. Sudah ada satu, Masya Allah. Belum. Kalau kita mau menuju Al-Quran, kita pakai apa? Iqra. Udah punya? Udah. Berapa ikronya? 6. Semua dibaca itu 6-nya? 6 ikronya? Udah. Udah, kata Rini. Naila. Tapi kita katanya maka untuk menuju Allah, salah satunya dekatkan diri kita kepada Al-Quran. Untuk bisa Al-Quran kita harus belajar. Belajar Al-Quran. Al-Quran itu terdiri dari huruf apa? Huruf hijai. Ada berapa huruf hijaiyah, nak? Ada yang tahu? Ayo sebutkan dulu huruf hijaiyahnya. Ini salah satunya nikmat Allah, masih bisa menang. Bukti Allah itu sayang di semua masih bisa menangis. Artinya tidak bisa. Tapi bertanyalah kenapa tak bisa menangis? Kenapa tidak bisa menangis? Karena dosa yang terlalu banyak, kita masih tetap tenang dengan dosa-dosa. Ibadah lagi. Allah, Bapak Ibu, pilihan Allah. Tetap dekatkan kepada Allah. Jalankan ini. Tetap menjaga sholat. Bapak Ibu, hakikatnya masuk OCGM tak ada kata yang namanya suntuk, tak ada katanya tekanan jiwa, apalagi sakit jiwa. Itulah orang-orang yang masih bisa sujud kepada Allah. Sholat kan, Bu? Masih dipraktekkan. Ada plusnya. Seperti kata sudah berapa? Sudah kemarin maghrib. Kalau memang pernah meninggalkan sholat dengan banyak sholat wajib, sholat rawatib, sholat sunnah, duha, tahajud,
maka Allah akan menutupi semuanya. Tetaplah Duduk nak adik pandang ke depan. itu ada dua. Ada syafaat Nabi, ada syafaat Al-Quran. Hanya saja kalau syafaat Nabi selawat Nabi itu terasa dampaknya kalau kita nanti menuju surganya Allah. Kira-kira mau menuju surganya Allah itu prosesnya dekat atau lama? Enggak mandang. Mulai masuk alam barzakh, dikumpulkan di padang mahsyar. Itu kiamat ya. Dari kumpulkan di padang mahsyar, dihisab, hitung-hitung, ditimbang lagi, melewati Shirathul Mustaqim lagi, barulah penentuan eksekusi surga apa neraka. Yang dieksekusi ke neraka ini minta tolong menjerit, makanya suka menjerit berarti dia calon penghuni neraka. Ada yang suka buat apa mulutnya jerit doa sama anaknya. Ada Bu, ada. Banyak Bu, termasuk. Banyak Bu. Sini saya dulu ya Bu. Di surganya Allah itu hanya tempatnya yang pertama orang taat, orang sabar, orang lemah, yang sering dizolimi. Dijolimi aja. Bukan selamat atas yang sabar dia. Tahu nggak itu orang sabar itu sendiri-sendiri. Karena memang kesabaran bahkan tidak bisa berbatas. Jagalah kesabaran Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan pagi-pagi, sabar Nabi juga nama. Ada iki kata gitu. Dengar kan Bu? Dengar. Tadi Bu bilang apa? Sampai mana tadi? Ada kan Ibu bilang Al-Quran tadi? Ada dengar? Kenapa Al-Qurannya? Syafaat. Mamanya yang jawab. Al-Quran itu syafaatnya gak lama. Asalkan nanti kita berpisah jasad dengan ruh kita, masuklah kita pindah alam ke dunia lain, alam barzakh. Itu yang pertama kali menolong kita adalah Al-Quran. Bacaan Al-Fatihah, Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, apalagi selagi Al-Quran pernah dibaca isinya, maka itu akan menolong kita. Datang Al-Quran itu dengan rupa yang terbaik, menenangkan kita. Jangan takut, jangan sedih. Insya Allah kau bisa jawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Begitulah dia menenangkan kita, Bapak Ibu. Makanya jangan tinggalkan Al-Quran. Dalam kondisi apapun kita tetap bersama Al-Quran. Anak-anak mau bisa baca Al-Quran? Mau kita praktekkan hari ini biar bisa baca Al-Quran? Kalau begitu, Ustazah tutuplah kajian kita hari ini, tak usah banyak-banyak. Al-haqqu minallah wa la takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Allah. Janganlah kita ragu untuk menerima kebenaran-kebenaran itu sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau belajar Iqra? Mau. Lanjut.
Tepuk wudhu. Coba. Baca bismillah sambil cuci tangan. Cuci mulut, basuh hidung, basuh muka. Cuci tangan sampai siku, kepala dan telinga. Cuci kaki, langsung berdoa. Amin. Ini ada sendal nih, sendal. Ada sendal untuk anak-anak. Siapa yang mau sendal? Saya. Ini balak ada anak. Tak kecil dikit ni yang mau hijau. Saya.